Hen itu apa Hen gambarnya? Satu aja Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ratnasari dan Gufron ingin mempresentasikan tentang dekadensi moral. Next, Zan. Dekadensi moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh, kemerosotan, atau mengalami kemunduran, sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Perubahan ini sifatnya sementara ataupun terus-menerus baik sengaja maupun tidak, dan sulit untuk dikembalikan ataupun diarahkan seperti keadaan semula. Next. Dekadensi moral tidak bisa lepas dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima atau meliterasi pengaruh perkembangan teknologi dan media massa, terutama media elektronik seperti televisi dan internet. Dekadensi moral merupakan pengikisan jati diri yang terkait merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa, dan perkembangan moralitas individu. Next. Contoh dekadensi moral yang terjadi saat ini. Yang pertama, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial khususnya bagi remaja. Mudahnya akses internet dan sosial media seperti konten pornografi yang dulunya merupakan hal tabu, kini bisa dengan mudah diakses lewat file yang di-share oleh seseorang. Untuk itu, peran dan pengawasan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak untuk menggunakan internet dan edukasi. Yang kedua, ada pencabulan dan pemerkosaan. Aksi pencabulan dan pemerkosaan juga merupakan salah satu bentuk dekadensi moral. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas yang semakin meningkat. Adanya dorongan kuat akibat mengakses situs pornografi dan kemunduran moral karena menurunnya kepercayaan iman agama yang merupakan tongkat utama moral kehidupan. Next, Zan. Yang ketiga ada korupsi. Korupsi merupakan suatu tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun suatu kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang. Dalam hal korupsi, Indonesia kini menduduki peringkat ke-64 dari 177 negara pada tahun 2013. Korupsi yang seolah menjadi tren ini tumbuh dan berkembang kasusnya dari tahun ke tahun. Korupsi bukan lagi hal yang memalukan untuk dilakukan oleh pejabat besar sehingga merajalela sampai ke pejabat kelas bawah. Next. Yang keempat ada miras dan narkoba. Narkoba dan miras merupakan bentuk dekadensi moral yang berbahaya karena mampu memunculkan sumbu dekadensi moral yang lain, misalnya pencurian, seks bebas, dan lain-lain. Karena ketergantungan oleh narkoba, tentu saja seorang pecandu akan melakukan berbagai cara untuk menutupi rasa candu mereka akan narkoba. Salah satunya menutupi dengan sibuk bekerja. Next. Solusi masalah.
Mengatasi masalah-masalah dekadensi moral tentu bukan hal yang mudah. Segala bentuk upaya harus dilakukan bersama oleh segala pihak, baik pemerintah dan seluruh masyarakat. Untuk itu, ada beberapa dan mengantisipasi sejak dini masalah dekadensi moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gufron. Next. Voice. Sampai mana tadi? 1. Pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua memegang peran penting dalam mendidik dan memberikan pengarahan pada anak. Untuk itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas yang dilakukan oleh anak seperti melihat tayangan televisi yang kurang mendidik, dan pengawasan dalam menggunakan internet harus diawasi dan diarahkan oleh orang tua. 2. Memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini. Di zaman yang serba canggih dan percampuran budaya asing yang semakin mudah masuk dalam kehidupan sehari-hari, menuntut orang tua untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak. Pendidikan karakter akan lebih mudah dilakukan sejak anak berusia dini. Hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak terhadap pengenalan lingkungan sekitar dan tentu menuntut bimbingan orang tua. Pendidikan karakter paling mendasar adalah dengan menanamkan pemahaman nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, sopan santun, religius, toleransi, mandiri, gaya hidup sederhana, mencintai budaya lokal, dan lain sebagainya. Dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini, maka generasi penerus bangsa akan memiliki karakter yang jujur dan jauh dari tindak korupsi. 3. Penegakan hukum atas pelaku kejahatan. Hukum merupakan salah satu tonggak bangsa dalam memberantas dekadensi moral. Karena hukum memiliki fungsi dalam menegakkan dan melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban dan mengatur masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika hukum mudah dibeli, maka kriminalitas dan korupsi akan terus merajalela. Untuk itu, ketegasan hukum dalam memberikan hukuman yang berat dalam kasus kriminal, terutama tindak korupsi, adalah hal yang penting dan harus dilakukan oleh aparat hukum. 4. Meningkatkan pendidikan moral dan agama. Moral merupakan suatu kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku seseorang yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Meningkatkan pendidikan moral dan agama, sementara berbicara tentang moral erat kaitnya dengan pendidikan agama, sesuatu kepercayaan yang lahir pada diri setiap manusia dan dianggap suci terhadap menyangkut suatu kekuasaan yang diyakini lebih besar dari segalanya. Untuk itu, pendidikan agama sangat penting diterapkan khususnya pada anak sejak dini, di mana moral dan akhlak manusia diasah melalui pendidikan agama. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan dekadensi moral yaitu kurangnya pemahaman tentang agama seperti kurangnya sopan santun dan jujur karena tidak semua orang memiliki sifat ini. Dan sebagai kecil ada yang tidak sopan dan tidak jujur. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat seperti kurang sopan terhadap orang yang lebih tua. Pengaruh budaya materialistik, hedonistik, dan sekuaristis seperti gaya hidup yang tidak sesuai dengan
tuntutan agama. Karena sebagai kecil manusia masih ada yang bergaya sesuka hatinya. Dampak dekadensi moral terhadap prestasi belajar itu ada sebagai kecil yang merasa terganggu dengan masalah mereka dan membuat belajarnya menurun. Perilaku yang tidak baik yang ada di dalam diri mereka mempengaruhi diri mereka sendiri, seperti minat belajar yang menurun dan timbulnya rasa malas dari dalam diri sendiri. Baiklah, kasih. sebelum saya tutup presentasi kali ini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Cukup, Kak. Jika nggak ada yang ingin bertanya, saya tutup. Ada yang mau nanya nggak? Cukup, Kak. Cukup. Cukup. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.